Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pimpinan bandar narkoba di sebuah wilayah. Ia hidup dengan sangat makmur dan memiliki banyak pasukan yang menjaganya. Bahkan, saat ia beraktivitas di dalam rumah, ia dipenuhi dengan penjagaan ketat. Ia pun ingin menikmati suasana dengan berenang. Saat berenang, tiba-tiba di dasar kolam terdapat sebuah jam tangan mewah yang ia pikir miliknya. Dan segera ia pun menyelam lebih dalam untuk mengambilnya. Namun, tiba-tiba tak hanya berhasil membunuh targetnya dengan sangat mudah, Hitman ini juga berhasil kabur tanpa seorang pun yang menyadari kehadirannya. Singkat cerita, si Hitman ini pun kembali pulang ke rumahnya yang berada di wilayah yang sangat khusus di mana harus dicapai menggunakan sebuah kapal boat. Hitman ini bernama Arthur Bishop, dan dalam menjalankan aksinya, Bishop sudah mengatur strategi yang sangat matang dari A sampai dengan Z. Karena tujuan utamanya bukan hanya sekedar membunuh targetnya, tapi membuatnya mati seakan-akan akibat dari kecelakaan sebagaimana targetnya tadi. Di mana berdasarkan surat kabar, orang-orang mengira pimpinan bandar itu mati akibat kram saat berenang hingga akhirnya tenggelam. Keesokan harinya, Bishop ke sebuah cafe house untuk bertemu salah satu pimpinan organisasi di mana ia bekerja. Pria tua ini bernama Harry Metcalfe. Mereka berdua sudah lama saling kenal dan sore itu, keduanya berbicara santai tentang berbagai hal sampai pembicaraan mengenai putra Harry yang bernama Steve. Dari percakapan ini, kita bisa tahu sekalipun Harry memiliki kedudukan yang luar biasa, namun putranya hanyalah sebuah kekecewaan baginya. Anyway, setelah mendapatkan bayaran berlimpah atas tugas kemarin, Bishop memilih untuk menghabiskan waktu dengan seorang wanita di kota. Sekalipun menghabiskan waktu bersama, bahkan wanita ini tak tahu sama sekali siapa itu Bishop. Keesokan paginya, Bishop membuka website rahasia yang nantinya berisikan siapa target selanjutnya. Namun ia dibuat kaget karena yang akan menjadi target selanjutnya malah si Harry. Ia pun menelpon ke perusahaan untuk diatur pertemuan terkait misi kali ini. Tak lama kemudian, seorang petinggi perusahaan datang menggunakan private jet. Pria ini bernama Dean, dan dia satu dari dua petinggi perusahaan tempat Bishop bekerja. Dia menceritakan bahwa Harry diduga telah membocorkan data-data mengenai sebuah operasi di kota bernama Chapton yang membuat 5 orang hitman perusahaan tewas. Menurut Dean, tak ada orang yang bisa tahu detail proyek kecuali dia dan juga si Harry. Belum lagi, dari rekening Harry ditemukan aliran dana puluhan miliar yang diduga setelah menjual informasi misi soal Chapton, makanya ia diminta untuk menghabisinya. Namun jika ia menolak dan akan menggunakan jasa orang lain. Saat kembali ke rumah, Bishop terlihat cukup galau dan akhirnya ia memutuskan untuk menelepon Harry yang sedang lembur di kantor. Ia menyuruhnya untuk segera kabur keluar dari gedung karena Dan dan anggotanya tak lama lagi bakal tiba. Akhirnya, Harry mengikuti semua instruksi Bishop yang sangat detail, hingga akhirnya ia berhasil kabur dan tiba di basement tanpa satupun pengamanan yang sadar akan kepergiannya. Tak lama kemudian, Bishop ternyata sudah menunggunya di sana. Harry yang melihatnya bersamaan dengan mobil van miliknya yang sudah rusak, membuatnya langsung sadar kalau ia sedang menjadi target. Kalau dilihat-lihat, kemungkinan besok di berita, kematian Harry bakal dianggap akibat dari perampokan. Ia pun mengeluarkan senjata dan menembakkan beberapa peluru ke mobilnya sendiri dan bilang setidaknya ia terlihat sedikit memberikan perlawanan. Ia juga bilang tak ingin melawan Bishop karena ia lebih memilih mati di tangan mantan muridnya dibanding orang lain. Harry bahkan memberikan Bishop sebuah senjata sebagai perpisahan terakhir. Di hari pemakaman Harry, Bishop bertemu putranya yang bernama Steve. Ia terlihat biasa saja atas kematian ayahnya. Bishop kemudian mengantarkannya sampai ke rumah. Kematian Harry tidak meninggalkan sepeser pun uang untuk anaknya. Termasuk rumahnya pun tak lama lagi akan disita oleh pihak bank. Walaupun demikian, Steve berencana untuk sedikit menggila malam itu dengan menangkap beberapa pencuri mobil yang ia pikir mungkin saja salah satunya adalah pembunuh ayahnya. Dan benar saja, malam itu ia cukup gila dan hampir membunuh salah satu orang yang berusaha mencuri mobilnya. Tentu saja dengan motif balas dendam. Bishop
kemudian muncul dan menghentikannya karena jangan sampai ia malah menjadi incaran polisi akibat melakukan pembunuhan. Beberapa hari kemudian, Bishop yang baru habis belanja tiba-tiba didatangi oleh Steve dan memohon agar dirinya diangkat sebagai murid. Selama ini Bishop belum membalas budi atas kebaikan ayah Steve dan menurutnya inilah jalannya jika ia mau dengan mengajarinya menjadi seorang hitman. Namun, permintaan itu ia tolak. Tapi saat kembali ke rumah, terlihat Bishop memandangi foto Harry dan masih merasakan penyesalan akibat kejadian kemarin. Alhasil, demi menebus dosanya, ia pun menelepon Steve dan menyuruhnya bertemu di sebuah tempat penangkaran hewan keesokan paginya. Di sana, sembari mencari anjing dengan kriteria khusus, Bishop menjelaskan definisi sebenarnya dari seorang hitman seperti dirinya. Salah satunya kemampuan mengenali targetnya secara detail. Anjing yang diangkut dari penangkaran akhirnya diberikan ke Steve dan ia wajib memeliharanya dengan baik. Perintah keduanya, Steve harus membawa anjing tersebut ikut ngopi di sebuah cafe shop setiap jam 7 pagi selama sebulan. Sembari itu, Bishop juga mengajarinya berbagai hal, mulai dari cara menggunakan senjata hingga cara-cara hitman yang lainnya. Steve disuruh juga membaca buku panduan dari perusahaan asuransi yang berisikan berbagai jenis kematian dan penyebabnya. Buku inilah yang menjadi dasar bagaimana Bishop selama ini bisa memalsukan kematian targetnya seakan-akan seperti kecelakaan. Setelah rumah ayahnya disita, kini Steve juga tinggal di rumah Bishop. Setelah beberapa minggu latihan intens, Bishop mengajak Steve ke sebuah tempat untuk bertemu dengan seseorang. Di sana, Bishop menyerahkan segepok uang dan secari kertas ke orang asing tersebut sebagai daftar permintaan pembelian. Namun tiba-tiba ternyata orang itu merupakan targetnya dan Steve sengaja diajak sebagai pembelajaran praktek yang sesungguhnya. Pas sampai di rumah, barulah Bishop menjelaskan siapa targetnya tadi. Ia merupakan seorang pemasok senjata ilegal di berbagai wilayah di belahan dunia. Jika itu tadi targetnya Bishop yang sudah ia eksekusi, sekarang giliran Steve yang mengeksekusi targetnya sebagai ujian akhir. Dari bulan lalu, ia disuruh mengajak anjing untuk ngopi, tak lain untuk menarik perhatian target Steve bernama Bert. Pria ini juga seorang hitman dan sangat sulit untuk didekati. Namun ada dua kelemahannya, yaitu seorang pria muda dan anjing Chihuahua. Di cafe shop itu, tak jarang Burke mendekati pria yang ia sukai dan mengajaknya minum-minum. Lalu tak lama kemudian, sesuai instruksi, Bishop menyuruhnya untuk mengeksekusi Burke dengan memasukkan obat yang sudah disiapkan ke minuman Burke di bar. Namun Steve sendiri sangat ingin beraksi setelah kemarin melihat kemampuan Bishop. Alhasil, Steve mengikuti semua rayuan Burke dan diam-diam saat diranjang berusaha mencekiknya, persis seperti kemarin. Namun ia lupa musuhnya kali ini bertubuh besar dan belum lagi seorang hitman. Alhasil kekacauan pun tak bisa dihindarkan. Sekalipun ia berhasil menghabisi targetnya, tubuhnya dipenuhi dengan luka. Pas pulang, Bishop cuma memberikannya sebuah kotak obat untuk mengobati lukanya. Singkat cerita, beberapa hari selanjutnya, Bishop ke bandara untuk mengambil sebuah paket yang berisikan uang pembayaran tugas kemarin dan sebuah HP yang terhubung ke Dan. Di sana Dan sempat protes karena Bishop menggunakan Steve untuk mengeksekusi targetnya kemarin dan bukan dirinya. Namun di lain sisi perusahaan mendapatkan kontrak baru di mana klien bersedia membayar lebih untuk target khusus kali ini. Targetnya kali ini bernama Andrew, seorang pemuka agama terkenal yang mendapatkan kekayaan berlimpah dari berbagai penggalangan dana dan program TV. Steve diikutsertakan dalam misi kali ini. Bishop mempersilahkannya untuk menemukan cara mengeksekusi Andrew, di mana mereka berencana diam-diam memasukkan obat adrenalin ke tubuh target yang nantinya akan bertentangan dengan obat Andrew yang bisa dia konsumsi, hingga akhirnya mati akibat komplikasi obat. Akhirnya, dalam persiapan singkat, mereka mencoba mengeksekusi targetnya hari itu yang sedang menginap di sebuah hotel bintang 5. Mereka memilih masuk ke kamar target melalui jalur ventilasi. Semua operasi berjalan lancar
dan mereka berhasil berada di belakang kaca dari ruangan tempat target bersantai. Namun saat si dokter tiba dan menyuntikkan obat ke target, ternyata obat itu tidak sesuai rencana di mana nantinya obat adrenalin yang mereka suntikan jadi tak memiliki efek mematikan. Alhasil, mereka terpaksa menjalankan rencana B. Begitu ruangan sepi mereka masuk dan membuat target kehabisan nafas dengan memasukkan alat ke tenggorokannya. Sayangnya, sebuah baut yang jatuh membuat beberapa penjaga mencurigai tempat persembunyian mereka dan akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Walaupun pada akhirnya mereka kembali berhasil meloloskan diri. Setelah misi berhasil, seperti biasa, Bishop ke bandara untuk mengambil paket pembayaran. Namun tak sengaja ia melihat salah satu hitman perusahaan yang harusnya berdasarkan foto sudah mati pas misi di kota Chapton. Ia pun mengikutinya sampai masuk ke dalam sebuah bus dan tanpa basa-basi menanyakan apa sebenarnya yang sudah terjadi. Hitman ini juga langsung menjawab apa adanya, di mana dan membayarnya dengan uang yang cukup banyak agar membunuh 4 agen lainnya di Chapton. Setelah tugas itu, ia disuruh menghilang dari permukaan. Simpelnya, Bishop ternyata sudah dipermainkan oleh organisasi selama ini. Mengetahui hal itu, ia pun tak bisa lagi menahan emosinya. Bishop segera pulang ke rumah, namun saat dia di dermaga tempat biasa, ia naik speedboat, terlihat hal yang tidak beres. Dan betul saja, tak lama kemudian 2 mobil berisikan beberapa hitman muncul mencoba membunuhnya. Ia juga sempat menelepon Dan dan memberitahu kalau dia tidak perlu capek-capek mengirim orang karena dia akan dengan senang hati mendatanginya. Di lain sisi, Steve yang dari awal juga sudah di rumah ternyata sudah dikepung. Bishop kemudian menelepon ke rumah dan sadar kalau anggotanya sedang disandera. Ia cuma bilang kalau di jok tempat ia duduk terdapat senjata yang disembunyikan. Lalu mencari tahu salah satu alamat bodyguard Dan. Steve disuruh mengemas beberapa barang dari garasi sebelum ia berangkat. Tak sengaja, ia menemukan senjata milik almarhum ayahnya dan langsung sadar kalau ternyata Bishop sendirilah yang sudah menghabisinya. Alhasil, sepanjang perjalanan menuju lokasi target, Steve tak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan mencoba memberikan beberapa pertanyaan tersirat ke Bishop. Singkat cerita, mereka berhasil menyusup ke rumah si bodyguard. Mereka berhasil menyandera istri dan anaknya. Namun ia cukup kekeh untuk tidak membeberkan posisi Dan saat ini. Tapi setelah memberikan beberapa ancaman terhadap putrinya, ia pun langsung luluh. Dan sendiri tak lama kemudian menerima telepon dari Bishop dan bertanya berapa banyak uang yang didapatkan dari membunuh si Harry. Ia pun bilang klien menghargai kepala Harry sekitar 50 juta dolar. Lalu Dan bilang ia bersedia memberikannya 10 juta dolar jika dia menghentikan niat pembalasan dendamnya. Namun tentu saja tawaran itu ia tolak. Di akhir telepon, Dan tiba-tiba panik karena terlihat telepon yang diterima berasal dari telepon ruang rapat satu lantai di atasnya. Dan pun segera menyuruh anggotanya mengecek ke sana. Namun ternyata itu semua cuma tipuan Bishop yang berhasil membajak kabel telepon di kantor. Karena mengira Bishop berada di gedung yang sama. Dan kemudian bersama gerombolan pengawalnya memutuskan untuk keluar dari gedung menggunakan mobil. Namun itu semua sekali lagi sudah menjadi rencana dari si Bishop. Karena di tengah perjalanan, tiba-tiba salah satu mobil pengawalnya ditabrak dan langsung membantai sisa pasukannya. Dari sana, Bishop menaiki sebuah truk sampah yang terparkir, sedangkan Steve bertugas untuk menghancurkan mobil pengawal Dean dengan menggunakan sebuah mobil bus. Alhasil, seluruh pasukannya telah habis dan tersisa mobil dari Dan sendiri. Mereka membantai Dan tanpa ampun dan dengan begitu selesailah misi balas dendam kali ini. Di perjalanan pulang dari sana, Bishop menawar Steve untuk ikut dengannya. Mereka berdua mulai akrab, namun saat Steve mengambil air di jok belakang, Bishop menyadari kalau Steve telah menemukan senjata milik almarhum ayahnya. Singkat cerita, mereka pun singgah mengisi bahan bakar dan Steve menanyakan apakah Bishop ada permintaan terakhir sebelum dirinya masuk ke toko. Sehabis membunuh Bishop,
Steve, yang pecinta mobil, kembali ke rumahnya untuk mengambil mobil antik milik Bishop. Namun belum lama jalan, ia menemukan secari kertas di jok samping yang bertuliskan kalau dilihat dari CCTV SPBU. Ternyata Bishop berhasil menghindar dari ledakan itu. Plus, dia berhasil memalsukan kematiannya sampai Steve pun nggak sadar. Bishop juga sudah sadar dari awal kalau anak ini pasti bakal mencuri mobilnya. Makanya, dia memasang bom di sana sejak awal. Dan itulah Bishop sebagai hitman dengan kemampuan analisa target yang sangat teliti hingga berhasil selangkah lebih maju dari semua orang dan film pun berakhir.